Nah, video kali ini kita akan bahas tentang makanan. Ada yang di sini sudah ini coba latihan tapi nggak ada perubahan bentuk badan. Nah, itu karena makanan yang kalian makan belum seimbang gizinya. Jadi, menurut beberapa ahli itu bilang bahwa latihan itu hanya membantu 30% pembentukan tubuh. Sisanya 40% itu dari makanan dan 30% dari istirahat. Jadi kalau kita latihan aja tapi nggak diimbangi dengan pola hidup yang sehat, seperti memakan makanan yang bergizi, terus juga nggak tidur yang cukup, istirahatnya kurang, itu bisa menghambat pembentukan tubuh kalian. Nah, di video ini aku pengen bahas tentang makanannya. Jadi kalau kita mulai dari nol, start yang belum sama sekali latihan fisik, itu harus ngeboost dari nutrisinya. Yang kita tahu, vitamin atau gizi yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk otot itu yang utama adalah protein. Nah, protein ini bisa berbentuk protein hewani dan protein nabati. Hewani itu yang berasal dari hewan, contohnya kayak daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, terus ikan, itu protein hewani. Dan protein nabati didapat dari kayak kacang-kacangan, olahan makanan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Berapa sih kandungan protein yang dibutuhkan tiap orang? Nah, ini itu beda-beda tergantung beban tubuhnya orang itu. Jadi kalau dari situs web yang aku baca di internet tentang kesehatan, itu untuk membentuk tubuh yang ideal, yang memiliki massa otot yang tinggi tapi kecil kadar lemak, itu dibutuhkan per kilo itu 1,8 sampai 2,2 gram protein. Jadi perhitungannya gini, misalkan berat badanku kan 60 kilo, kalau kita kalikan dengan perhitungan tadi yang kita pakai yang tertinggi aja ya, yang 2,2 gram protein, jadinya gini. Nah, ini kebutuhan protein harianku yang harus dipenuhi kalau mau menambah massa otot. Jadi satu kali makan kalau kita bagi 3, kalau 3 kali makan harus bisa memenuhi ini pokoknya. Terus mendapatkannya bisa dari makanan-makanan yang aku sebutkan tadi, bisa dari ikan, dada ayam, daging sapi, dan yang paling murah dan paling bagus itu ada telur dan tempe. Nah, di sini aku mau bahas sedikit tentang tempe ya. Tempe itu murah ya, paling satu lonjor itu 100 gram atau 200 gram itu sekitar 2.000 rupiah. Itu sudah mengandung 19 gram protein. Itu banyak banget buat ukuran makanan yang harga cuma 2.000. Kalau kalian tahu ya, protein shake yang segini ini per serving harganya 30.000 sampai 40.000. Itu hanya mencakup 25 gram protein. Harganya 40.000 sampai 30 sampai 40.000. Tempe yang cuma 2.000-an, kalau diolahnya nggak terlalu banyak macam ya, kalau cuma direbus atau cuma dikukus itu utuh dia 19 gram. Tapi kalau kalian sudah mulai dikasih bumbu tepung, digoreng, itu proteinnya berkurang, jadi tinggal 13 atau 15 gram. Untuk lengkapnya bisa dicek di situs web ini ya. Situs web ini tuh bisa memberikan informasi tentang berapa sih kandungan protein dalam makanan-makanan tertentu. Nasi itu juga ada proteinnya, cuma nggak terlalu banyak. Nasi 700 gram nasi itu hanya mencakup 4, sekian gram protein, dikit banget. Kalau mau makanan yang lebih banyak lagi pengganti nasi bisa dengan jagung. Nasi jagung itu bagus buat protein. Tapi kan kalau nyarinya susah ya udah nggak apa-apa, nasi aja. Cuma lauknya aja yang dibagusin ya. Ikan yang mujair yang di Indonesia ada banyak, per 100 gram itu sekitar 27 gram protein. Bagus kan 100 gram. Ingat ya, 100 gram itu gak terhitung sama kepalanya, kecuali kalian makan kepalanya. Jadi cuma dihitung daging yang kalian makan aja. Kalau misalnya satu ikan itu 100 gram, kamu harus kurangin beban dari kepalanya kamu makan. Jadi cuma paling nggak sampai 50 gram kalau cuma dagingnya satu ikan itu.
harus makan 2 ikan biar dapat 27 gram protein gitu. Kalau kalian sudah hitung yang rumus tadi, misal dapat 104 gram per hari atau dapat 100 gram per hari, itu dipenuhi. Tapi juga perlu diingat, kayak daging-daging merah itu dihindari bentuk-bentuk lemaknya, jadi makan daging yang bersih, yang gajihnya atau kayak lemaknya itu dia dihilangkan, karena itu nanti malah nambah body fat ratio Anda, yang bikin kamu udah bagus-bagus ternyata ada gelambir-gelambirnya. Dulu aku pernah waktu masih awal-awal itu, karena makan segalanya kan disuruh sama temanku yang makan semua aja, aku makan santan, aku makan daging-dagingan yang berlemak, ya gede cuma perutnya agak membesar dan dada itu besar cuma agak manyun, gimana sih, kayak ujungnya itu lancip gitu loh gitu. Itu karena ada body fatnya juga ikut naik. Jadi yang terbaik kita makan makanan yang hanya tinggi protein, jangan tinggi lemak. Kalau aku lihat kemarin beberapa hari yang lalu dari videonya Aderai itu ngaku kalau dia itu nggak minum suplemen, hanya makan makanan protein yang dari bahan-bahan alami kayak hewan atau tumbuhan itu kayak tempe. Dia malah mengaku tempe itu bagus. Nah makanya kemarin aku riset dan ternyata emang ini buktinya, tempe itu mengandung 19 gram protein per 100 gram gitu. Oke, sampai sini dulu video tentang makanannya. Kalau pengen tahu tips-tips lainnya, stay tune di channel ini, subscribe, terus di like, jangan lupa di share kalau misalnya berguna. Terima kasih sudah lihat, tetap sehat, tetap berolahraga, sampai jumpa di video selanjutnya.